Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai judul pembentukan kerangka karbon dan transformasi gugus fungsi, yang mana adanya permasalahan-permasalahan yang akan kami bahas. Permasalahan yang pertama itu adalah dari saya sendiri, yang mana permasalahannya adalah mengapa enolat dapat bertindak sebagai nukleofil dalam reaksi tipe SN2. Kepada teman-teman yang ingin menjawab, dipersilahkan. Joni. Baiklah, saya Kelantan dengan NIM 023. Di sini saya akan mencoba menjawab permasalahan dari Sandi. Mengapa enolat dapat bertindak sebagai nukleofil dalam reaksi tipe SN2? Hal ini dikarenakan ion enolat merupakan nukleofilik pada karbon alfa. Enolat yang diperoleh dari aldehid yang sulit dikendalikan karena aldehid juga merupakan elektrofil yang baik dan sering terjadi reaksi dimerilisasi. Namun, enolat keton merupakan spesies sintesis yang serbaguna karena dapat bereaksi dengan berbagai elektrofil. Inilah sebabnya jika direaksikan dengan alkil halida, enolat bertindak sebagai nukleofil dalam mekanisme SN2 dengan menambahkan gugus alkil ke karbon alfa. Baiklah, terima kasih jawaban yang diberikan oleh saudara Kelantan. Namun di sini dari jawabannya saya masih kurang setuju. Saya ingin tambahan dari teman-teman sekalian. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Baiklah, saya Joni. Saya akan menambahkan jawaban Kelantan. Enolat dapat bertindak sebagai nukleofil dalam reaksi tipe SN2 itu karena keseluruhan hidrogen alfa diganti dengan gugus alkil. Reaksi ini adalah salah satu yang lebih penting untuk enolat karena ikatan karbon-karbon terbentuk. Alkilasi ini dipengaruhi oleh keterbatasan yang sama seperti reaksi SN2 dan telah dibahas sebelumnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh saudara Joni dan Kelantan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa enolat itu dapat bertindak sebagai nukleofil dari tipe SN2. Keseluruhan hidrogen diganti dengan gus alkil, di mana reaksi ini adalah salah satu yang lebih penting untuk enolat. Alkilasi ini dipengaruhi oleh keterbatasan seperti SN2 yang dibahas sebelumnya. Dan kemudian nukleofiliknya itu pada karbon alfa, enolat diperoleh dari aldehid yang sulit dikendalikan karena aldehid juga merupakan elektrofil yang baik, sering terjadi reaksi dimerisiasi. Sehingga inilah sebabnya jika direaksikan dengan alkil halida, enolat bertindak sebagai nukleofil dalam mekanisme SN2 yang menambahkan gugus alkil ke karbon alfa. Terima kasih. Baiklah. Oke, untuk selanjutnya. Permasalahan yang kedua yaitu permasalahan saya. Permasalahannya itu yaitu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa pada transformasi gugus fungsi itu melalui reaksi substitusi ataupun eliminasi. Nah, seperti yang ada pada blog saya, yaitu pada transformasi gugus fungsi hidroksil itu terdapat substitusi dan eliminasi. Nah, maka dari itu saya timbul pertanyaan, nah bagaimana kita bisa mengetahui bahwa pada transformasi gugus fungsi itu apakah dianya melalui proses reaksi substitusi ataupun eliminasi? Adakah teman-teman yang ingin menjawab permasalahan yang saya ajukan? Baiklah, perkenalkan nama saya Sandi. Di sini saya ingin menjawab permasalahan dari Nur Kalisa. Untuk substitusi, penggantian gugus nukleofil disebut substitusi nukleofilik. Penggantian gugus elektrofil disebut dengan substitusi elektrofilik. Gugus nukleofil tidak dapat diganti dengan gugus elektrofil, demikian juga sebaliknya. Sedangkan untuk eliminasi, reaksi eliminasi biasanya ditandai dengan perubahannya ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap melalui terlepasnya molekul kecil seperti HCl atau HBr. Yang mana pada umumnya reaksi eliminasi mengikuti aturan Zaitsev. Aturan Zaitsev menyatakan bahwa atom H tereliminasi merupakan atom H terikat pada atom karbon yang paling sedikit mengikat hidrogen. Terima kasih.
Baiklah, di sini saya kurang setuju dengan jawaban yang diberikan oleh Sandi karena Sandi ini kurang membahas tentang apa yang permasalahan saya ajukan dan saya ingin meminta kepada teman-teman, adakah dari teman-teman yang bisa menjawab permasalahan yang saya ajukan agar jawabannya ini lebih valid. Baiklah, saya Nadia Kotruna Datuyuli dengan NIM 073. Di sini saya ingin mencoba melengkapi jawaban yang sudah diberikan atas pertanyaan Nurhalisa. Nah, kita bisa mengetahui bahwa transformasi gugus fungsi itu melalui reaksi substitusi maupun eliminasi, yaitu dengan salah satunya dengan cara melihat transformasi gugus fungsi tersebut sesudah ataupun sebelum bereaksi atau kita sebut sebagai reaktan dan produk. Nah, jika substitusi reaksi pengganti atau gugus atom di dalam molekul dengan atom atau gugus atom lain, sedangkan eliminasi jika reaksi penghilangan dua substituen dari suatu molekul. Seperti itu menurut saya. Baiklah, dapat saya simpulkan bahwa kita bisa mengetahui bahwa transformasi gugus fungsi itu melalui reaksi substitusi maupun eliminasi, yaitu dengan melihat transformasi gugus fungsi tersebut pada sesudah dan sebelum reaksi, atau disebut juga dengan reaktan dan produknya. Nah, jika substitusi reaksi pengganti atau gugus atom dalam molekul dengan atom atau gugus atom lainnya, sedangkan eliminasi jika reaksi penghilang dua substituen dari suatu molekul yang mana biasa ditandai dengan berubahnya ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap melalui terlepasnya molekul kecil. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Baiklah, permasalahan yang ketiga adalah dari saudari Kelantan. Mohon mikrofonnya Kelantan. Baiklah, permasalahan ketiga dari saya yang mana suatu gugus fungsi dapat ditransformasikan menjadi gugus fungsi lain dengan berbagai cara, yaitu substitusi, adisi, eliminasi, oksidasi, dan reduksi. Dan permasalahan saya itu, apakah suatu transformasi gugus fungsi dapat menggunakan lebih dari satu cara untuk melakukan transformasinya? Jelaskan dengan memberikan sebuah contohnya, karena alasan saya mengungkit permasalahan ini dikarenakan kebanyakan transformasi itu hanya menggunakan satu cara, baik itu substitusi maupun eliminasi dan hal lainnya. Itu jadi saya ingin mengajukan permasalahan ini, apakah transformasi itu memiliki beberapa tahap atau bisa menggunakan lebih dari satu cara untuk melakukan transformasinya. Kepada teman-teman yang ingin membantu menjawab permasalahan saya, dipersilakan. Baiklah, saya Ermawati dengan NIM 002 ingin mencoba membantu menjawab permasalahan dari saudara Kelantan. Menurut saya, transformasi gugus fungsi dapat dilakukan lebih dari satu cara. Contohnya pada transformasi gugus hidroksil, yaitu interkonversi dari senyawa alkohol menjadi suatu senyawa alkil halida, yang mana pengubahannya dikenal dengan reaksi substitusi. Kemudian kita bisa menggunakan suatu molekul hidrohalogen atau bisa juga melalui reaksi eliminasi terkonversi menjadi suatu senyawa alkena. Nah, artinya di sini transformasi pada gugus hidroksil dapat dilakukan dengan beberapa cara. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ermawati atas jawabannya. Tapi di sini saya masih membutuhkan jawaban agar jawaban tersebut dari Ermawati bisa dinyatakan tepat untuk menjawab permasalahan saya. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan, silakan. Baiklah, saya Zulia akan menambahkan jawaban dari Ermawati. Jadi menurut saya, transformasi itu dapat dilakukan lebih dari satu langkah, di mana tergantung kembali pada reagen yang digunakan. Apabila reagen yang digunakan berbeda, maka langkah-langkah untuk mengkonversikannya pun lebih dari satu langkah. Contohnya, alkohol ketika menggunakan reagen hidrohalogen, yang dimana disebut di sini reaksi eliminasi, sehingga dapat terkonversi menjadi senyawa alkena, atau dapat juga kita ubah senyawa alkohol menjadi senyawa eter dengan menggunakan alkil halida lewat reaksi yang dikenal dengan reaksi Ether-Williamson. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ermawati dan Julia atas jawabannya mengenai permasalahan saya. Maka dapat disimpulkan dari
kedua jawaban tersebut, yaitu yang mana transformasi dapat dilakukan lebih dari satu langkah atau cara, di mana hal ini bergantung kembali kepada reagen yang akan digunakan. Apabila reagen yang digunakan itu berbeda, maka setiap langkahnya pun untuk mengkonversinya pun akan berbeda, bahkan bisa melebihi dari satu cara. Dapat dicontohkan itu bahwa misalnya transformasi gugus hidroksil, yaitu interkonvensi dari senyawa alkohol menjadi senyawa alkil halida. Pengubahannya ini disebut dengan reaksi substitusi, yang kemudian dapat lakukan pengubahan lagi, di mana molekul hidrohalogen atau hidrohalogen ini menggunakan reaksi eliminasi, sehingga dapat terkonversi menjadi senyawa alkena. Itu merupakan pembuktian yang mana transformasi dapat dilakukan dengan lebih dari satu cara. Terima kasih. Baiklah, permasalahan selanjutnya dari saudari Nadia. Ayo, Nat. Nadia. Sepertinya Nadia lagi ada permasalahan jaringan. Kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Ya, kita lanjut ke permasalahan Ermawati, kepada Ermawati. Mikrofonnya Ermawati. Ermawati, mikrofonnya. Saudari Ermawati, mikrofonnya tolong di-unmute. Lupa. Baiklah, saya Ermawati dengan NIM 002. Permasalahan saya itu mengapa pembentukan ikatan karbon-karbon melalui reaksi radikal bebas tidak terkendali dan tidak dapat digunakan dalam sintesis. Sedangkan pembentukan melalui reaksi ion lebih terkendali serta dapat digunakan dalam sintesis. Bagi teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, silakan. Baiklah, saya Zulia ingin menjawab permasalahan dari saudari Erma. Jadi menurut saya, karena pada reaksi radikal bebas ini menggunakan reaksi berantai, sehingga langkahnya sulit untuk dikendalikan pada saat melakukan sintesis. Misalnya, pada pembentukan ikatan karbon-karbon melalui reaksi radikal bebas terkait dengan reaksi demerisasi, di mana demerisasi merupakan reaksi penggabungan dua molekul kecil yang dinamakan monomer yang kemudian membentuk kembali menjadi dimer. Nah, sedangkan pada pembentukan melalui reaksi ion, ini lebih mudah sehingga mudah dikendalikan pada saat sintesis. Misalnya dalam reaksi substitusi, suatu atom atau gugus atom yang terdapat pada rantai utama akan meninggalkan rantai utama tersebut dan tempatnya yang kosong akan diganti oleh atom atau gugus atom yang lain. Terima kasih. Baiklah, terima kasih pada saudari Zulia atas jawabannya. Tapi menurut saya di sini jawaban dari saudari Zulia masih kurang tepat. Pada pembentukan melalui reaksi ionnya masih belum jelas. Pada teman-teman yang ingin menambahkan
jawaban, dipersilahkan. Baiklah, Nadia Putranada Tohiri. Teman-teman bisa mendengar suara saya? Iya, Nat, bisa, Nat. Nah, saya ingin menjawab permasalahan dari Ermawati. Nah, kalau sepengetahuan saya, pengetahuan ikatan karbon-karbon itu melalui reaksi radikal bebas tidak terkendali dan tidak dapat digunakan dalam sintesis, itu karena pembentukan ikatan karbon dan karbon melalui radikal bebas itu terikat. Artinya, penggabungan dua molekul sejenis menjadi satu molekul yang lebih besar atau kita kenal sebagai dimerisasi. Nah, sedangkan jika melalui reaksi ion lebih terkendali, dan karena reaksi ion melalui reaksi C+ dengan C-. Nah, dari C+ dan C- itu sehingga hasilnya dapat digunakan dalam sintesis seperti itu. Baiklah, terima kasih pada Saudari Nadia atas jawabannya. Dari kedua jawaban Saudari Zulia dan Nadia, dapat saya simpulkan bahwa pembentukan ikatan karbon-karbon melalui reaksi radikal bebas tidak terkendali dan tidak dapat digunakan dalam sintesis karena pembentukan ikatan karbon-karbon melalui radikal bebas terikat. Artinya, penggabungan dua molekul sejenis menjadi suatu molekul yang lebih besar yang dikenal sebagai dimerisasi. Nah, sedangkan melalui reaksi ion lebih mudah dikendalikan pada saat sintesis karena reaksi ion melalui reaksi C+ dengan C- sehingga dapat digunakan dalam sintesis. Mungkin itu permasalahan dari saya. Terima kasih. Baiklah, untuk permasalahan selanjutnya akan diberikan oleh Saudari Nadia kepada Saudari Nadia. Dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Maaf sebelumnya saya terkendala sinyal. Nah, permasalahan dari saya itu benzena tergolong ikatan karbon. Apa yang menyebabkan benzena cenderung mengalami reaksi? Nah, alasan saya mengambil permasalahan ini adalah kita tahu benzen itu kan tergolong ikatan karbon. Nah, apa sih yang menjadi alasan dia berbeda dengan ikatan-ikatan karbon yang lain sehingga dia lebih mudah mengalami reaksi seperti itu? Kepada teman-teman yang ingin mencoba menjawab pertanyaan saya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sandi. Di sini saya ingin menjawab permasalahan dari Nadia. Menurut saya, ada beberapa yang menyebabkan hal tersebut terjadi, antara lain zat cair yang mudah menguap. Selain itu, juga tidak memiliki warna dan berbau khas seperti minyak tanah. Benzena ini juga merupakan senyawa nonpolar yang namun tidak mudah larut di dalam air, namun dapat larut dalam pelarut nonpolar. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang sudah Sandi berikan. Tapi menurut saya, jawaban Sandi sini kurang mengena pada pertanyaan saya pada ikatan karbon tersebut. Nah, mungkin ada kawan-kawan lain yang bisa membantu menanggapi jawaban yang diberikan Sandi tadi. Baiklah, saya Joni akan menambahkan jawaban Sandi. Menurut saya, benzen merupakan senyawa tak jenuh, yaitu memiliki ikatan rangkap, sehingga lebih mudah mengalami reaksi di mana dalam reaksi situasi ini itu substitusi daripada adisi. Hal ini terjadi karena adanya resonansi yang menyebabkan elektron pada senyawa benzen selalu berpindah-pindah. Panjang ikatan karbon-karbon pada benzen sama dan merupakan intermediate dari panjang ikatan tunggal dan ikatan rangkap. Jadi ikatan karbon pada benzen sangat sulit terputus sehingga sangat tidak mudah mengalami reaksi adisi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang kawan-kawan berikan. Di sini saya bisa tarik kesimpulan dari permasalahan saya ini adalah bahwa benzen itu mengalami seperti itu karena benzen merupakan senyawa yang memiliki keikatan rangkap sehingga dia lebih mudah mengalami reaksi di mana dalam situasi ini yaitu substitusi daripada reaksi adisi. Kemudian ikatan karbon pada benzen sangat sulit terputus sehingga sangat tidak mudah mengalami reaksi adisi seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nadia. Kita lanjut ke permasalahan dari Saudari Zulia. Kepada Zulia, dipersilakan. Baiklah, langsung saja permasalahan saya yaitu reaksi Grignard termasuk salah satu reaksi pembentukan ikatan karbon.
Nah, mengapa organolitium nukleofil lebih kuat daripada Grignard yang sebanding? Alasan saya mengambil permasalahan ini karena dalam literatur yang saya baca, organolitium nukleofil lebih kuat daripada Grignard yang sebanding. Nah, mengapa organolitium ini lebih kuat? Kenapa tidak jenis organologam yang lainnya? Nah, kepada teman-teman yang ingin menjawab, dipersilahkan. Baiklah, saya Kelantan akan jawab permasalahan dari Julia. Mengapa organolitium nukleofil lebih kuat daripada Grignard yang sebanding? Hal ini dikarenakan sebagai nukleofil, reagen organolitium mengalami reaksi karbolitiasi, di mana ikatan karbon litium menambahkan ikatan rangkap atau rangkap 3 karbon-karbon, membentuk spesies organolitium baru. Reaksi ini akan menghasilkan keton ketika reagen organolitium digunakan secara berlebihan, karena relasi ion litium antara oksigen natrium metoksi dan oksigen karbonil yang membentuk zat antara tetrahedral yang runtuh saat kerja asam. Ketika keton yang dihalangi secara sterik menggunakan reaksi Grignard seringkali mengarah pada reduksi gugus karbonil. Namun, reaksi alkil litium cenderung mengurangi keton dan dapat digunakan untuk mensintesis alkohol yang tersubstitusi. Baiklah, terima kasih untuk jawaban Saudara Kelantan. Tapi menurut saya jawaban dari Saudara Kelantan ini kurang tepat dan sangat sulit dipahami karena tidak menjelaskan apa yang saya maksud alasan dari organolitium nukleofil lebih kuat daripada Grignard yang sebanding. Nah, untuk teman-teman yang ingin menambahkan kembali, dipersilahkan. Baiklah, saya Nur Kalisa akan mencoba menambahkan jawaban Kelantan atas permasalahan Zulia, yaitu karena litium kurang elektronegatif daripada karbon sehingga ikatan antara C dan ikatan atom karbon dan atom litium dapat terpolarisasi menjadi C- dan Li+. Nah, sehingga reagen organolitium lebih reaktif daripada organomagnesium halida atau Grignard. Nah, dan dapat bertindak juga sebagai nukleofil dan basa yang kuat. Misalnya reaksi logam litium pada suhu rendah dengan alkil halida dalam pelarut hidrokarbon menghasilkan. Jadi kesimpulannya, organolitium nukleofil itu lebih kuat daripada Grignard yang sebanding itu dikarenakan sebagai nukleofil, reagen organolitium mengalami reaksi karbolitiasi, di mana ikatan karbon litium menambahkan ikatan rangkap atau rangkap 3 karbon-karbon membentuk spesies organolitium yang baru. Nah, reaksi ini menghasilkan keton ketika reagen organolitium digunakan secara berlebihan. Nah, litium kurang elektronegatif daripada karbon sehingga ikatan karbon litium dapat terpolarisasi menjadi C- ataupun Li+, sehingga reagen organolitium lebih reaktif daripada organomagnesium halida dan dapat bertindak sebagai nukleofil dan basa yang kuat. Nah, misalnya reaksi logam litium pada suhu rendah dengan alkil halida dalam pelarut hidrokarbon yang menghasilkan alkil litium. Terima kasih. Baiklah, untuk permasalahan selanjutnya yang terakhir adalah dari Saudara Joni. Kepada Joni dipersilahkan, Yo. Selanjutnya permasalahan saya yaitu Joni, yaitu manipulasi gugus fungsi pada alkohol sangat diperlukan. Mengapa demikian? Ya, mungkin teman-teman ada yang bisa bantu menjawab. Ya, di sini saya Nur Kalisa akan mencoba menjawab permasalahan yang Joni ajukan, yaitu jawaban saya, manipulasi gugus fungsi dapat mengurangi kompleksitas molekul secara signifikan. Nah, suatu kelompok pelindung yang baik harus mudah dipasang, mudah dihilangkan, dan dalam reaksi-reaksi yang menghasilkan tinggi dan tidak bereaksi terhadap kondisi-kondisi reaksi yang diperlukan. Sekian, Joni, jawaban dari saya. Ada teman-teman yang lain ingin menambahkan?
Saya Ermawati dengan NIM 002 ingin menambahkan jawaban dari Saudari Lisa. Menurut saya, manipulasi gugus fungsi pada alkohol itu sangat diperlukan karena alkohol itu sangat mudah bereaksi dengan gugus fungsi lain. Sehingga bisa mengembangkan produk-produk baru yang tidak ditemukan sebelumnya. Misalnya dilakukan dengan cara yaitu merubah alkohol menjadi sulfonat ester dengan menggunakan katalis yang basa piridin. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baiklah, dapat saya simpulkan dari permasalahan saya bahwa manipulasi gugus fungsi itu dapat mengurangi kompleksitas molekul secara signifikan. Suatu kelompok pelindung yang baik harus mudah dipasang, mudah dihilangkan, dan dalam reaksi-reaksi yang tidak menghasilkan reaksi tinggi dan tidak bereaksi terhadap kondisi-kondisi reaksi yang diperlukan. Dan manipulasi gugus fungsi pada alkohol itu sangat diperlukan karena alkohol itu sangat mudah bereaksi dengan gugus fungsi lain, sehingga bisa mengembangkan produk-produk baru yang tidak dapat ditemukan sebelumnya. Terima kasih. Baiklah, inilah hasil dari diskusi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.